Biasanya sih negatif ya. Aduh. Mending, ini mah enggak. Oh enggak, akhirnya negatif lagi. Biasanya sih negatif, ini mah Oke. tumben ini positif. Apa itu positif ya? Iya positif, dia dari Banten, berpakaian putih-putih ya, kayak kiai lah kayak gitu. Cocok. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saya tetap semangat dalam membuat channel YouTube karena ada Mas Gege atau akun YouTube-nya adalah Jetli Gaming. Saya tidak tahu kenapa namanya Jetli Gaming. Tutu Cina kok Jetli. Jetli. Jetli ya? Jetli Gaming. Jetli Gaming itu dia subscribe-nya sudah banyak, tapi saya berterima kasih kepada Mas Gege karena mau berbagi edukasi, tentunya berbagi pemahaman ya Mas Gege ya. Ilmu yang Mas Gege punya di-share kepada warga net yang ada di seluruh dunia. Ini pastinya kalau dengan Mas Gege membahasnya adalah tentang tuah atau isi ya Mas Gege ya. Supranatural. Supranatural. Sahabat Pusaka Jawa yang punya problem, tak promosikan Mas Gege. Yang punya problem entah itu usahanya sepi atau kena guna-guna, kesurupan nggak sembuh-sembuh, datanglah ke Mas Gege. Kalau nggak tahu silakan kontak nomor WA saya. WA saya ada di channel Pusaka Jawa, nanti saya tak kasih tahu nomor handphonenya Mas Gege. Kalau lewat saya nanti kena calo. Ada calonnya ya. Kena calo uang ongkos calo dari saya ya Mas Gege ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya akan memilihkan dapur pusaka untuk Mas Gege seperti biasa, untuk di review, untuk dibabar dari segi nama, asal usul sampai tuah dan isinya. Tentunya mudah-mudahan yang saya ambil adalah yang baik-baik saja, karena di video sebelumnya itu kok isinya negatif tok. Pantesan masuk auranya surem. Suram. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya pilih dulu ya sahabat, bentar ya. Oke, tak pilih ya Mas Gege yang mana. Yang ini aja. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya ambil ini sahabat Pusaka Jawa biar Mas Gege nanti didetek, ngedetek asal usul dari mana, tuanya apa, sejarahnya bagaimana. Ini menguak misteri sahabat Pusaka Jawa. Jadi istilahnya sejarah lah, tapi kan sejarahnya sejarah dari bangsa sebelah. Gitu, bukan sejarah tentang kerajaan atau apa. Jadi Mas Gege diberikan kelebihan bisa berkomunikasi dan mendeteksi. Ya. Seperti biasa, karena Mas Gege sedang mendetek, saya akan memberikan sedikit pemahaman kepada sahabat Pusaka Jawa. Di channel Pusaka Jawa ini bukan berarti kok masuk channelnya kayak channel dukun, bahasa isi terus, tidak. Karena begini, saya itu hanya berbagi pemahaman, dan saya juga akan memanggil orang sesuai dengan keahliannya, ya kan. Tapi saya juga tidak berani memanggil orang yang tidak kapabel, paham ya. Saya kenal dengan Mas Gege itu hampir mau 10 tahun dengan Mas Gege. Jadi, dan saya juga kenapa saya manggil ke Mas Gege, karena saya recommended dia, sudah tahu karakternya, kadang sering pergi bareng. Kalau Mas Gege memang dari kecil sudah menggeluti seperti itu, padahal dia tidak belajar, dalam arti memang ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak indigo. Kemudian gurunya ya ada guru pembimbingnya, tapi dari bangsa rohania, bukan bangsa kita, seperti itu. Kalau saya kan pedagang, bergurunya kepada bangsa manusia, bagaimana caranya biar jualan laku, belanjanya di mana, kulakannya yang murah, ya seperti itu. Oke sahabat Pusaka Jawa. Nah, untuk masalah tuah atau angsar sahabat Pusaka Jawa itu biasanya tidak, kalau bicara dengan tayu, dengan pakem,
itu tidak mesti sama. Umpamanya begini, ketika ini pamornya ngulit semangka terkenal dengan memperluas pergaulan. Ternyata setelah ditayu dalemannya isinya kayak pada video-video sebelumnya, ternyata buat nyantet. Ya, kalau saya kan membabarkan sebuah pusaka sesuai dengan pakemnya. Karena saya mencintai pusaka dari segi eksotorinya. Kalau bicara saya, kan ada orang pecinta pusaka tiga. Eksotorinya, senang luarnya saja, eksotorinya atau isoterinya, dalemannya saja. Ketiga adalah dua-duanya. Kalau saya, sahabat pusaka Jawa bisa menilai, saya tidak mandikan pusaka pun kalau karatan bisa 6 tahun 7 tahun sekali. Kalau orang yang nguri-nguri isinya 1 tahun sekali pada bulan Mulut atau bulan Suro. Dan pada saat Jumat Kliwon biasanya dikasih kembang. Kalau saya tidak ada kembang sama sekali. Terus ketiga, kalau Jumat Kliwon biasanya diukupin, dikasih bunga melati. Kalau saya tidak sama sekali. Dikasih minyak dibilahnya. Kalau saya tidak sama sekali. Saya kasih minyak adalah minyak Singer, yaitu minyak untuk anti karat yang ada di mesin jahit. Kalau enggak baby oil, lebih bagus pakai baby oil, karena kalau minyak Singer kadang dipakai lama-lama bikin pamor kusam. Kalau baby oil tidak. Nah, nanti sahabat pusaka Jawa senang dengan minyak apa? Bisa direferensikan Cendana Keraton atau Gaharu atau apa tuh? Cendana Keraton, Gaharu atau Melati, ya kan? Tapi asal jangan minyak misik atau Jafaron, karena itu minyaknya kental dan akan menutup bila. Ya sahabat pusaka Jawa, saya tidak bicara begini tidak Mas ternyata sok tidak ngurus isi. Enggak, itu adalah pilihan hidup seseorang, sahabat pusaka Jawa. Jadi saya tidak mau menyerang orang itu harus tidak suka dengan isinya. Barang-barang saya setelah ditayu kan banyak yang ada isinya, ya kan? Tapi memang saya tidak menghiraukan. Kalaupun ada bonus bahasanya. Kalau nggak ada ya, saya jualan rongsok. Jualan rongsok, jualan besi tua, kayak tetangga sebelah lah yang keahliannya jual besi. Saya juga beli besi tua, ya kan? Besi tua, besi rongsok. Makanya saya kadang kalau suka ngomong sama orang, usahanya apa Mas? Saya usahanya rongsok. Main barang antik. Ya sahabat pusaka Jawa ya, ini Mas Gege kelihatannya agak lama. Mudah-mudahan agak lama mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam. Sudah Mas Gege atau belum? Sudah, silakan Mas Gege dijabarkan. Jangan saya ngomong terus nanti warganet sahabat pusaka Jawa bosen Mas O lagi, ada tamu kok banyak kan Mas O yang ngomong gitu loh. Ya, kan nggak enak ya kan dikirain saya yang ini kan jatahnya Mas Gege karena ini sesuai keahlian. Silakan Mas Gege. Ini biasanya sih negatif ya. Aduh. Mending ini mah enggak. Oh enggak, akhirnya negatif lagi. Biasanya sih negatif. Ini mah oke. ini positif. Apa itu positif ya? Iya positif, dia dari Banten, berpakaian putih-putih ya, kayak kiai lah kayak gitu. Saya belum cerita asal ini dari mana, saya belum cerita. Coba gimana? Ini dari Banten. Oke. Ini sahabat, terus gimana? Nanti tak buka, silakan. Dari Banten, namanya Ki Syarifuddin. Oh dia ngaku ya Mas? Ngaku, ya orang baik dia. Ki Syarifuddin pakainya jubah putih-putih, terus? Putih. Hijau rapi ininya. Oh belangkonya hijau, subhanallah. Jadi bangsa jin pun sama, ketika sudah menjadi Islam ya berpakaian seperti orang Islam. Malah mereka kadang lebih kelihatan soleh ya. Terus gimana Mas Gege? Umur sudah berapa tahun kira-kira beliau? Wah bukan tahunan, udah bukan ribuan. Puluhan, bukan ratusan. Ribuan tahun. Alhamdulillah. Beliau Muslim ya Mas Gege? Muslim. Dari awal udah Muslim ini. Dari awal. Dari Banten ya Mas Gege? Dari Banten. Terus gimana Mas Gege ketika diajak ngobrol, sejarahnya bagaimana, coba bisa ceritakan? Jadi waktu itu saya tadi itu nggak bicara tentang sejarah, tapi dia ngasih pesan. Gimana? Banyak lah. Pesannya apa coba Mas Gege? Nggak apa-apa, ini biar sahabat pusaka Jawa tahu. Gimana Mas Gege? Karena kalau pesan yang baik akan menjadi ladang amal Mas Gege. Paham ya? Katakan kamu jadi orang jangan penipu apa begini kan nggak masalah, karena ilmu itu walaupun kebaikan, walaupun keluar dari pantat ayam, telur kan itu baik, jadi diambil dimakan. Tapi kalau yang keluar dari pantat ayam yang jelek ya maaf tai kotoknya jangan diambil. Seperti itu. Coba gimana pesan-pesannya Mas Gege? Beliau itu mengajarkan untuk baik kepada orang. Oke, muamalahnya.
Terus sesama makhluk iya, yang ada di dunia lah. Iya, Berarti bukan cuma manusia ya. iya, Banyak binatang, tumbuhan. Iya. Terus gimana Mas Gege? Apalagi? biasa perkuat iman dan takwanya, Terus banyakin zikir. hmm, Karena dia juga waktu bicara sama saya itu megang tasbih. megang tasbih sambil zikir di hati. Apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun hati tetap nyala. Nah ini apalagi Mas Gege? Karena gimana ya, orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu nggak gampang. Betul Mas Gege. Ini barangkali itu. Gimana? Panjang ini ceritanya sih. Terus nggak apa-apa. Ini kan kita durasi masih lama Mas Gege. Silakan cerita. Biar Mas Gege yang banyak cerita, jangan saya terus. Saya tak minum dulu. Ya contoh misal ya, kita dalam perjalanan mau kemana lah, mau perjalanan jauh, kita itu sambil zikiran. Karena kenapa susah sih cari, kita itu yang dicari di dunia itu kan meninggal dalam Husnul khotimah. Itu nggak gampang, karena pasti pernah dengar ya, setiap doa mau keluar seperti Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, itu dijaga malaikat. Iya. Kenapa doa itu terus dijaga malaikat? Jadi kita itu dalam perjalanan ya aman lah. Jatuh kadang mungkin teman-teman di rumah pernah mengalami kecelakaan, tapi seperti jatuhnya itu kayak reply gitu, pelan. Ya itu karena dilindungi ya. Dilindungi malaikat, karena ditampani dia. Iya, mungkin lah. Iya, istilahnya kayak gitu ya. Iya, ditampani peluk gitu karena ya. Karena malaikat juga ingin husnul khotimah, jadi sama, karena makhluk Allah, malaikat kan memangnya makhluk yang baik. Mereka juga pengennya meninggal husnul, jadi mereka pun membantu ya Mas Gege ya. Membantu manusia. Ibaratnya irilah, ini nanti ini orang sedang zikir, kalau dia mati husnul khotimah nih, jadi dia selamatkan. Paling gitu. tidak kan dia juga kalaupun dia mati dengan husnul khotimah, dia ikut dapat imbas ya, karena dia juga yang bantu ya Mas Gege ya, seperti itu. Terus apa lagi Mas Gege? Ya, seperti itulah intinya. Jangan ngejar dunia. Aduh. Ya, gitu. Saya sih. Kalau kita aku pengen sugi Mas Gege. Pengen duwe uman, duwe villa, duwe kolam renang. Rumah saya pengennya ini kan nggak apa-apa. Saya masih muda, ya muda. Itu mah keinginan nggak Saya sama Mas Gege itu mudaan saya. Muda. Ya, saya pengen punya rumah mukanya 50, panjang 100 Mas Gege. Jadi 5.000 nggak apa-apa. Masa sombong anaknya ngorek duwe kok ngarahin. Daripada orang ngarang turu bae ya Mas Gege. Oke, take action lah. Terus gimana Mas Gege? Ya seperti tadi itu, jangan ngejar dunia, kalau ngejar dunia akhirat belum tentu dapat. Berarti begini, ini sama dengan kemarin di video sebelumnya saya bahas handle Donoriko. Donoriko itu artinya dunia dan Riko. Dunia dan Riko dan gini Mas Gege. Ini handle-nya nih, tak ambil ya. Ini handle-nya. Ini Jawa Demam. Maaf. Handle Donoriko ini. Ini handle Donoriko. Itu filosofinya begini. Ini handle khas dari Madura, Sumeneb ataupun Pamekasan. Nah, ini Donoriko berasal dari kata Donya dan Riko, dunia kamu. Jadi ketika kamu fokus pada satu titik, entah itu harta, tahta, wanita, kelakuan kamu ya tiap hari ketara, katon. Ki wong lagi demenan ki nyetil bae, wanginan bae. Ki wong lagi seneng dunia, kerjane bak pibu nganti bengi. Kalau fokus pada satu titik di spiritual, dia akan lebih banyak di tempat ibadah, banyak berzikir, seperti itu ya. Tapi ini ada pesan kesan. Jadi begini sahabat pusaka jauh, ini kita enaknya begini ya. Kalau ketemu dengan yang positif tadi, namanya Ki Syarifuddin. Kiai apa Kiai Syarifuddin. Mungkin beliau dari bangsa Jin tapi Muslim tapi dia tingkatannya sudah kiai. Nah, bener. Ketika tadi bilang apa? Ketika mengejar akhirat, dunia belum tentu dapat akhirat. Kalau ngejar dunia belum tentu mendapat akhirat, tapi kalau ngejar akhirat pasti dunia dapat. Ini betul. Jadi memang karena beliau mungkin sosoknya seorang kiai, jadi keilmuannya pun banyak, pengalamannya banyak. Ini kan istilahnya beliau ini yang di sini itu sepuh, orang sepuh lah ya, umurnya ribuan ya Mas. Ribuan, 2.700-an itu ada. Sahabat pusaka Jawa, kita ngekir. Ini pusakanya. Ini kata Mas Gege dari Banten ya. Tak cerita Mas Gege sebelum saya ngekir tahun ya kan, sebelum ngekir tahun, ngeri ini kalau bicara ngekir tahun. Nah sekarang begini, ini tadi saya tunjukin pusakanya.
Ini pusaka ini memang benar saya dapat dari Cirebon. Cirebon. Bareng dengan yang kemarin Nyai Weling. Nyai Weling dari Banten. Kalau Nyai Welingnya itu negatif buat melet, kalau ini Yang saya, baik. Saya dapat 4 Mas Gege. 4 apa ya? Iya 4 tapi saya lupa. Tapi 4, nah salah satunya ini. Saya dapat 4, ya kan? Nah ini saya dapat 4. Terus ini, nah berarti pas ya sahabat pusaka Jawa, apa yang saya katakan ini dari ini dulunya abdi dalam Kanoman. Ini Meninggal, jatuh ke anaknya butuh duit dan nggak seneng dengan pusaka, dibawa ke sini saya, langsung dia pakai bus. Maghrib begitu serah terima kasih uang dia pulang, nggak banyak ngomong karena butuh duit, nggak butuh banyak duit. Cerita. Kadang orang beli pusaka kalau kelas kayak saya bakul rongsok, saya nggak butuh cerita, saya butuhnya fisik barangnya gitu kan. Saya katakan ya butuh tampilan. Oke. 2.700 ya Mas Gege. Sekarang tahun berapa? 2020. 2020. Berarti beliau hidup itu Masehi hitungannya ya? Masehi. Masya Allah. Berarti itu 2020. Sekarang sebelum Masehi Mas Gege. Beliau hidup sebelum Masehi. Iya. Iya Mas Gege. Iya, belum Masehi. Sekarang kan 2020 Masehi. Iya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan, mungkin karena begini sahabat pusaka Jawa, bangsa halus, bangsa jin itu diberikan keistimewaan gitu. Itu umurnya panjang ya Mas Gege ya. Wong umur 180 ke milune ABG. 200 tahun ke milune ABG sahabat pusaka Jawa, masih muda, masih anak-anak di dolanan. Mana lah dolanan apa kayak Mobile Legend. Ya, berarti ini sepuh, tapi mungkin saya tidak tahu mungkin beliau masuk Islamnya karena Rasulullah sendiri kan kalau secara hijriahnya kan 1440 ya sekarang ya Rasulullah. 1440 hijriahnya. Sedangkan hijriah dengan Masehi selisihnya sekitar 500-an kalau nggak salah. 500 tahun. Ya sahabat pusaka Jawa. Jadi mungkin beliau masuk setelah ada syiar Islam ya, Mas Gege. Syiar Islam, atau mungkin ini bisa di cross check kalau 2700 ketemunya Nabi siapa bisa, Mas Gege. Pada berarti beliau hidup pada zaman Nabi siapa bisa. Tapi ini sekedar buat gambaran ya sahabat pusaka Jawa ya. Adapun sahabat pusaka Jawa percaya atau tidaknya ya itu kan tergantung ini. Kalau saya lebih senang ke ilmiahnya. Kalau umurnya beliau memang benar umur dari 2700, kadang ada bangsa jinnya umur 10.000 Mas. 10.000 ada. Masya Allah, ya kan? Kalau umurnya 2700, sahabat pusaka Jawa bisa ngekir sendiri. Mungkin sebelum Rasulullah lahir sudah ada beliau. Ya. Sebelum Nabi Adam malah. Iblis kan sudah dilahirkan ya. Iblis, jin, iya, dia kan betul. menyembah sama Allah pun berapa ratus, 500 tahun apa? Ada 12.000 tahun. 12.000 tahun dia jadi panglima malaikat toh. Iya. Tapi karena tidak mau sujud, takabur, itu sebenarnya begini sahabat pusaka Jawa. Iblis itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia dikeluarkan dari surga itu karena takaburnya ya. Yang mengaku jadi Tuhan itu manusia. Manusia malah. Iblis nggak pernah ngaku. Iblis nggak mau. Tuhan. Ya makanya kita mudah-mudahan anak cucu kita, anak keturunan kita maupun keluarga kita tidak diberikan cobaan seperti itu ya Mas Gege. Nah ini fungsinya untuk apa Mas Gege? Buat kebaikan ini. Buat contohnya, ketenangan hati bisa. Ketenangan buat hati, pendamping. Nah ini paling senengnya gitu kan pendamping. Jadi tapi orang yang bisa juga nggak orang biasa. Contohnya maksudnya gimana Mas Gege? Misal ada orang yang bisa lihat, dia suka ya kan dibeli. Dia kan beli bukan karena fisik. Oh iya paham. Setelah di review nanti ada yang senang langsung ya. Lihat isinya lah ya. Lihat isinya. Lah kalau dimaksud pendamping bagaimana? Sering dibawa-bawa kah atau tidak perlu terus? Jadi udah tahu namanya ya kan. Udah kenal ya pasti bisa diajak bicara, curhat ya kan. Jadi nasihat. Iya. Tapi buat aura positif kita. Jadi yang orang ketenangan bisa lihat batin, ketenangan batin. Jadi orangnya itu yang pikirannya kotor bisa dibenerin gitu loh. Dia itu bisa memberikan mau itu hasanah lah, pembimbing lah ya. Pembimbing bisa gitu. Karena beliau golong kiai ya. Sholatnya masih bolong-bolong pun mungkin dia pasti
gimana ya waktu adzan atau apa Iya, itu tangek pasti, nasi kalian iya. digeret semua apa tangi gitu ya. Biasanya kan begitu ya guys Iya. ya. Di apa keplak akhirnya bangun ya Mas Gege ya. Kita itu manusia jangan kalah sama jin. Jin itu gimana ya? Allahu Akbar itu langsung ke masjid. Allah. Enggak Ini Mas- nunda-nunda. Ini Mas Gege yang tahu bangsa seperti itu. Kalau saya kan jadi ini sharing ya, sahabat pusaka Jawa sharing. Berarti buat protek bisa Mas Gege? Bisa. Buat protek, buat perlindungan Asal ya. kenal lah. Asal kenal. Namanya Kiai Syarifuddin. Syarifuddin ya? Syarifuddin. Syarifuddin adik saya. Adik ipar saya. Mungkin barangkali teman-teman di rumah ada yang bisa lihat. Ini udah saya buka. Tuh. Ya silahkan nanti komen, like, share. Yang belum subscribe. Nanti tak kasih judul yang bagus buat video ini, mungkin yang menarik. Nanti bawa nama Kiai Syarifuddin. Karena kita kan meluruskan ya. Meluruskan Jadi saja. biar nggak ada kemusyrikan. Biar tidak ada kemusyrikan. Ternyata kan dari bangsa-bangsa seperti itu juga ada yang memang baik. Baik. Tapi kadang kan begini Mas Gege, ada bangsa jin yang beragama Hindu, Kristen, Ada. bahkan ada yang ateis. Hmm. Tapi kan kadang maaf nih Mas Gege, kita bicara agama ya. Samalah kata kayak manusia. Ada yang jin yang beragama Buddha bagus. Bagus. Ada Ya, yang karena nggak dia- beragama pun baik Bagusnya ada. Ada. Tuh ini sama ya Mas Gege kayak Sama. manusia. Ada yang jin muslim malah jahat ada. Gitu. Ada. Sepakat. Jadi, Mas Gege. jangan- Jangan. Jangan terpaku dari agamanya, tapi dari akhlaknya. Nah ini bahasanya begini sahabat. Ini kan daging. Ya istilah pembicaraan ini bermanfaat, tidak cuma pepesan kosong Mas Gege. Bukan cuman Bukan cuma sekedar isi-isian, iya. tapi buat meluruskan biar yang belum tahu jadi tahu ya kan, semoga bermanfaat gitu kan. Yang cari. sudah tahu tidak mudah tertipu. Nah, iya itu. Jadi sahabat pusaka Jawa yang ingin mencoba mengkoleksi pusaka tapi dengan cara isi, pesan saya carilah orang yang recommended, yang terpercaya. Jangan sampai nanti orang yang abal-abal bodohi ya Mas Gege. Banyak. oknum Jangan lihat banyak. dari penampilan. Jangan lihat dari penampilannya, tapi kalau tidak mau rugi, belajarlah dari fisiknya. Nanti belajar silahkan lihat di saya, nanti kan bisa tahu barang sepuh dan barang yang tidak sepuh, nanti tak kasih tahu. Yang kamar depan atau kamar tikan atau yang barang nom-noman, nem-neman, tangguh nem-neman, tangguh sepuh, tangguh sangat sepuh, tangguh madya, kan banyak. Ya sahabat. Ini ada lagi nggak pesannya Mas Gege dari beliau? Cukup. Cukup. Gitu aja. Oke, jadi ini untuk protek ketenangan batin. Tapi kalau ketenangan batin, kalau orangnya nih, maaf nih, orangnya nggak bisa komunikasi, ada imbasnya nggak Mas Gege? Nggak apa-apa, tapi ada rasanya juga, ada sensasinya beda. Mungkin bisa bertemu di lewat mimpi, bisa aja. Karena dia orang baik, pasti Ini aman lah. dia akan memberikan satu manfaat ketika dikasih minyak apa tidak, seperti ini dok? Karena dia nggak minta Nggak dikasih minta ini. apapun dia. Yang penting pegang kerisnya aja, mungkin secara otomatis Mas Gege. Secara otomatis. Secara otomatis Kiai Syarifuddin nanti akan memprotek Menjaga. orang itu ya. Oke. Orang biasa pun megang ini mungkin ibarat katanya kalau diikutin jin gitu, mungkin jin itu jadi takut gitu. Minggir ya, Minggir. karena ini lebih tua Mas Gege. Lihatnya dari auranya. Berarti ini kan kalau dibawa ya, kalau dibawa. Kalau dibawa. Kalau nggak dibawa Kalau nggak dibawa, kalau orang yang bisa bisa komunikasi, Ya, dibawa, jadi dipanggil lah ya, suruh nemenin ya. dipanggil. Jadi nggak repot-repot ya kan. Sahabat pusaka Jawa jangan manggil-manggil ya, nanti manggil-manggil udah tahu namanya. Nanti ketemunya Syarifuddin yang lain. Iya. Karena harus- banyak, Harus nggak satu. Iya. nggak satu, harus pegang pusakanya baru tahu. Iya. Nanti kan dikasih password ya Mas Gege ya. Mas Gege tahu Ada passwordnya kodenya ini. lah, iya. Sudah tahu tanya passwordnya. Oke. Sudah tahu passwordnya, nanti tinggal saya nanya. Oke sahabat pusaka Jawa, terima kasih sahabat pusaka Jawa sudah menonton channel YouTube ini. Semoga sahabat pusaka Jawa terhibur dan tontonan ini menjadi tuntunan ya Mas Gege. Sahabat pusaka Jawa menjadi teredukasi. Karena begini, saya membuat konten YouTube ini adalah supaya punya nilai amal ibadah Mas Gege. Jangan sampai saya bikin akun YouTube ternyata menjebloskan saya ke lubang lebih dalam, bikin orang tersesat. Saya tidak mau. Jadi saya pengen ketika saya bikin video YouTube adalah ketika saya meninggal, video YouTube saya ditonton oleh sahabat pusaka Jawa, generasi milenial yang lain, mereka akan
mendapatkan manfaatnya, bukan mudorot, malah saya yang nanti di kuburan jadi dapat dosa ya Mas Gege. Ya, Cari ridho Allah aja. cari ridho Allah. Saya memang diniatkan ketika saya bikin akun YouTube adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho, Mas Gege pun diberikan kesehatan panjang umur. Amin. Dan ilmunya bermanfaat. Yang tadi disampaikan itu tadi kan Mas Gege walaupun mendidak ada yang positif dan negatifnya, dikatakan kalau ini negatif jangan dipakai lah. Iya. Bahkan kadang Mas Gege malah ditutup biar orang nggak bisa pakai. Ya itu kan termasuk kebaikannya Mas Gege. Sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Ada pesan-pesan Mas Gege? Silahkan untuk closingnya, penutup kepada warganet sahabat Pusaka Jawa. Tadi aja lah, cukup tadi Oke, itu. sudah. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.